Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah SPBU di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta meledak dan terbakar. 2 karyawan menderita luka-luka. Jelang Ramadan, harga daging ayam potong terus meroket mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Kenduri ruahan, tradisi menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita ke informasi selanjutnya. 2 warga Cilacap ditangkap lantaran mengoplos tabung gas LPG subsidi ke gas non-subsidi. Dengan modal pipa dan obeng, keduanya memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dengan keuntungan lebih dari 100%. Dua warga Cilacap ini tak berkutik setelah kejahatannya terungkap. Mereka mengoplos tabung gas LPG 3 kg menjadi 12 kg. Dengan modal Rp80.000, mereka memindah isi dari 4 gas subsidi 3 kg ke gas non-subsidi 12 kg. Gas dipindahkan dari tabung 3 kg ke 12 kg memakai pipa kecil dan sebuah obeng. Nantinya gas 12 kg yang sudah terisi dijual seharga Rp180 hingga Rp200.000. Dengan selisih harga jual dengan modal yang terpaut jauh, 2 pelaku ini mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah per bulan. Ini jelas melanggar aturan undang-undang gas, ya. Dengan cara jadi 3 gas ini kalau dihitung uang, 1 gasnya 20.000 kali 3 menjadi 90.000 dimasukkan di gas 12 kilo. Modal kecil untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kamu mendapatkan LPG dari mana? Yang di warung-warung. Beli di warung-warung. Iya. Terus yang gede? Yang gede ya kita kan Tabungnya beli juga. beli juga. Iya. Tiap hari bisa dapat berapa tabung? Ya nggak pasti lah mas. Kita kan beli di warung-warung. Ada berapa 3, 2 ya ambil. Itu kamu jual kemana aja setelah diisi? Ya kita encer ke warung-warung. Ke toko-toko itu? Seluruh tabung, alat untuk memindahkan gas, kendaraan, serta uang hasil penjualan disita polisi. Keduanya kini terancam pidana 6 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Kasus pencurian data masih jadi ancaman. Kali ini seorang pemuda di Kota Semarang mencuri nomor induk kependudukan yang tersebar di internet. Data NIK dipakai untuk mengaktifkan ribuan kartu perdana. Mencuri nomor induk kependudukan untuk mengaktifkan kartu perdana membuat pria asal Banyu Putih, Kabupaten Batang ini dibuih. Sejak 2020, ia telah mengaktifkan lebih dari 3.000 kartu perdana dengan menggunakan nik hasil curian. Seluruh nik curian didapat dari mesin pencari di internet. Dengan modal 32 modem pol, ia mampu mengaktifkan 500 kartu perdana baru dalam sehari. Seluruh kartu perdana yang dibeli secara daring diaktifkan dan dijual lebih mahal. Dengan pencurian data pribadi untuk meregistrasi kartu perdana, ia mampu meraup untung hingga 15 juta rupiah per bulan. Polisi masih menyelidiki aplikasi yang digunakan tersangka untuk mengunggah nik ilegal. Kemudian kartu-kartu perdana tersebut yang telah diregistrasi secara palsu disebarkan dan didistribusikan, dijual ya ke seluruh wilayah Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini berlangsung semenjak tahun 2020. Ada sekitar 3.000 lebih kartu perdana yang telah tersebar. Beli modemnya di mana ya? Itu dari online. Berapa masalahnya untuk modemnya? Masalahnya 3 juta. Ada 1.000 kartu perdana yang diregistrasi dengan nik hasil curian. Tersisa 4.700 kartu perdana yang belum aktif. Kini tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Kota Semarang merangkak naik dan tembus Rp35.000 per kilogram. Begitu juga harga beras yang cenderung stabil tetapi masih tinggi. Jelang puasa Ramadan, harga daging ayam di Kota Semarang merangkak naik. Di Pasar Mijan, Kota Semarang, daging ayam naik Rp3.000 dalam sepekan terakhir menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga daging terjadi di tingkat peternak ayam potong. Pedagang tak berani mengambil banyak stok ayam karena takut tak habis terjual. Pedagang khawatir jika harga daging ayam bisa menembus Rp50.000 per kilogram saat bulan Ramadan nanti. Ke depan tetap naik mas, soalnya kan tiap tahunnya seperti itu, jadi mungkin ada kenaikan, cuman naik saya yang jual naik bisa nggak usah naik mas. Harapannya gitu ya Pak ya? Harapannya nggak naik, harganya stabil gitu, enak jualnya, naik pun gitu, kita juga pusing mas, naik harga naik gitu, waduh ya. Sementara harga beras medium cenderung stabil tetapi masih tinggi. Harga beras medium yang normalnya Rp10.000 dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras premium yang biasanya Rp12.000 kini masih dihargai Rp14.000 per kilogram. Harga ini diperkirakan akan bertahan karena belum ada penurunan dari beberapa bulan terakhir. Sepi mas ya, pembelinya nggak ada, cuma 1-2 tuh. Pembelian beras juga pada mengurangi Bu dari yang sebelumnya beli 5 kilo. Oh iya, ya banyak mas kekurangannya sekarang kayak gini. Harga yang cenderung tinggi dalam beberapa bulan terakhir membuat warga khawatir akan harga kebutuhan pokok saat bulan Ramadan nanti. Harganya itu bisa stabil ya, kalau naik itu ya naik berapa, 10.000 atau satu saknya itu, atau 5.000 biasanya sak gitu toh mas. Nah ini kan terlalu, ini sudah berlipat-lipat toh. Operasi pasar yang digelar untuk menekan harga kebutuhan pokok ternyata belum berdampak besar. Harga komoditas di pasaran masih tinggi. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. 2 pekan jelang Ramadan, harga daging sapi dan daging ayam di pasaran masih stabil. Harga daging sapi berada di kisaran Rp120 hingga Rp150.000 per kilonya, dan untuk daging ayam dijual Rp32.000 per kilogram. Harga daging sapi di Pasar Gede Kota Solo stabil jelang bulan puasa. Daging sapi dijual Rp120 hingga Rp150.000 per kilogram. Meski begitu, pembeli daging sapi cukup sepi. Pedagang memprediksi harga daging akan naik sepekan jelang puasa. Harga ini sendiri masih stabil sejak sebulan terakhir atau gimana? Ini masih stabil sejak Lebaran yang lalu, belum ada kenaikan. Nanti naiknya seminggu sebelum Lebaran. Dan sendiri gimana Bu? Masih stabil atau sepi ya, atau? Sepi. Ya kayak gini nih pokoknya. Harga daging ayam juga masih stabil di kisaran Rp32.000 per kilogram. Namun kenaikan harga diprediksi juga terjadi mendekati bulan puasa. 32 itu masih harga stabil atau gimana? Iya, stabil. Ini pula aneh dari sananya udah naik 1.000. Kalau ini pembelinya gimana Bu, pembelian? Ini masih biasa. Masih biasa, belum ada peningkatan atau? Belum. Meski harga daging ayam stabil, pedagang tak menambah stoknya. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Warga perkampungan Pendirikan Lor Kota Semarang memanfaatkan saluran air untuk mengembangbiakan ikan di keramba. Ikan dari keramba diberikan ke masjid untuk lauk pauk Jumat Berkah. Keramba-keramba ikan ini memanfaatkan saluran air di perkampungan Pendirikan Lor Kota Semarang. Warga sengaja memanfaatkan saluran air yang ada untuk membudidayakan beragam ikan. Ada ikan lele, nila, dan pati yang bisa ditemukan dalam keramba sepanjang 6 meter x 1 meter. Ide ini dicetus sejak 2021, bertujuan agar saluran air tak menjadi tempat pembuangan sampah dan lebih bermanfaat untuk warga.
Setiap 3 bulan sekali warga memanen 20 kg ikan. Hasil panen diberikan kepada masjid sekitar untuk dijadikan lauk pauk Jumat Berkah. Sementara sebagian lagi untuk dijual dan dibeli bibit ikan baru. Kalau lele bisa 10 kilo lebih, 20 kilo, 10 sampai 20 kilo. Paling banyak dari 3 tahun ini berapa? 15 kiloan. 15 kiloan untuk semua ikan? Jenis semua ikan. Kebetulan yang paling banyak saat itu lele. Inovasi ini pun diapresiasi pemangku wilayah setempat dan bisa menjadi contoh untuk RT lainnya. Inovasi untuk membangun taman mini seperti ini maupun keramba. Jadi istilah saya, dan juga tidak hanya di RW 5. Di wilayah saya juga itu setiap RW itu istilah saya memajukan untuk setiap RW itu minimal 1 berinovasi di setiap wilayah, yang dimana inovasi tersebut adalah dari warga untuk warga kembali ke warga. Warga juga mendirikan lor atau taman mini di atas saluran air sehingga bisa menjadi tempat bermain anak serta pakan untuk ikan di keramba. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.